Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya di awal tahun pelajaran ini. Kita akan belajar bersama mata pelajaran fisika dan untuk hari ini kita akan belajar bersama mengenai listrik arus searah. Berbicara tentang listrik arus searah, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari listrik arus searah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita menggunakan alat elektronik dalam rumah. Di rumah juga kita selalu menggunakan berbagai peralatan yang menerapkan prinsip kerja listrik arus searah. Dewasa ini peralatan elektronik sudah menguasai kehidupan kita, sehingga kita perlu mempelajari cara kerja atau prinsip kerja dari listrik arus searah. Mari kita ikuti pelajaran ini. Misalnya kita punya satu rangkaian. Saya contohkan, kita punya satu baterai, satu bola lampu, dan kabel. Kemudian kita rangkai menjadi rangkaian sederhana seperti ini. Nah, rangkaian seperti ini pada saat saklar terbuka, belum terhubung, ini disebut dengan rangkaian terbuka. Dan bola lampu belum menyala. Ketika saklar ditutup, dengan sendirinya lampu menyala. Dan rangkaian seperti ini disebut dengan rangkaian tertutup. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hal ini bisa terjadi? Lampu bisa menyala. Pada saat saklar dibuka, lampu tidak menyala. Nah, untuk menjelaskan hal ini, mari kita ikuti atau kita amati animasi sederhana berikut ini. Nah, kita lihat di samping di animasi ini bahwa ada rangkaian baterai yang dirangkai dengan satu bola lampu yang sudah menyala. Nah, hal ini bisa terjadi karena dalam animasi kita amati ada aliran yang keluar dari kutub negatif baterai, kemudian masuk kembali lagi dari kutub positif baterai. Aliran-aliran ini adalah aliran elektron yang menyebabkan terjadinya arus listrik, sehingga bisa menyebabkan lampu ini menyala. Nah, aliran-aliran elektron ini akan menyebabkan terjadinya arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah gerak elektron. Atau dengan kata lain bahwa elektron bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif baterai, sehingga menyebabkan kuat arus listrik bergerak dari atau mengalir dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif baterai, melewati filamen dalam lampu sehingga lampu menyala. Ketika saklar dibuka, maka tidak ada aliran elektron yang mengalir sepanjang kabel sehingga lampu tidak bisa menyala. Nah, dapat kita simpulkan bahwa terjadinya arus listrik karena ada gerakan elektron atau gerakan muatan listrik di dalam satu rangkaian. Sehingga secara matematis kita bisa menulis I kuat arus listrik sama dengan Q per T. Dengan Q adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb, T adalah selang waktu dalam satuan sekon, dan I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere. Nah, tadi kita berbicara mengenai aliran elektron, aliran muatan listrik sepanjang rangkaian yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Nah, di sini misalkan ada sejumlah elektron yang bergerak dalam rangkaian, maka besarnya muatan listrik itu bisa dihitung dengan Q sama dengan N kali E. Dengan N itu adalah jumlah atau banyaknya elektron, dan E adalah besar muatan elektron yang besarnya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Dengan demikian, persamaan
I sama dengan Q per T akan menjadi I sama dengan N kali E dibagi T. Nah, ada dua persamaan ini yang bisa kita ingat, ini yang harus kita ingat untuk nanti diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari dalam perhitungan kuota arus listrik. Nah, supaya lebih jelas, mari kita coba beberapa contoh soal. Saya siapkan satu contoh soal seperti ini. Kabel listrik dialiri arus listrik sebesar 7 ampere selama 30 sekon. Tentukan muatan listrik yang mengalir melalui kabel tersebut. Dalam soal ini, kita punya data kuat arus listrik 7 ampere. Jadi I sama dengan 7 ampere. Sedangkan T adalah 30 sekon. Jadi kuat arus listrik tadi itu mengalir selama 30 sekon. Berapa banyak muatan yang mengalir dalam kabel tadi atau pengantar tadi? Nah, kita punya untuk menyelesaikan persamaan ini, soal ini, kita punya persamaan pertama tadi adalah I sama dengan Q per T. Nah, di sini kita bisa langsung mendapatkan bahwa Q sama dengan I kali T. Dengan demikian, kita bisa hitung Q sama dengan 7 ampere kali 30 sekon sama dengan 210 coulomb. Jadi, selama 30 sekon itu ada muatan sebesar 210 coulomb yang mengalir sehingga menyebabkan terjadinya arus listrik sebesar 7 ampere. Kemudian kita ikuti lagi contoh yang kedua berikut ini. Pada suatu kawat penghantar kabel setrika, dalam waktu 3 menit mengalir arus listrik sebesar 2 ampere. Tentukan jumlah elektron yang mengalir. Nah, ini berhubungan dengan jumlah atau banyaknya elektron yang mengalir untuk menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya arus listrik sebesar 2 ampere. Maka, di dalam soal ini kita sudah punya data. T sama dengan 3 menit. Nah, dalam perhitungan fisika, kita harus mengkonversi satuan menit ke satuan sekon. Sehingga 3 menit kita konversikan ke satuan sekon, kita dapatkan 180 sekon. Sedangkan kuat arus listrik I sama dengan 2 ampere. Maka, untuk menghitung jumlah elektron yang mengalir selama 3 menit tadi, yang pertama kita harus hitung dulu besar muatan listriknya. Nah, besar muatan listrik kita hitung dengan Q sama dengan I kali T, sehingga kita dapatkan 360 coulomb. Dengan kata lain bahwa 360 coulomb ini mengalir selama 3 menit, sehingga menyebabkan arus listrik 2 ampere. Tetapi, jumlah elektron atau berapa banyak elektron yang mengalir itu yang perlu kita hitung lagi. Kita ikuti yang berikut. Kita punya persamaan ini, ada Q sama dengan N kali E. Dari persamaan ini, kita sudah bisa langsung menghitung bahwa N sama dengan Q per E. Nah, Q tadi kita sudah hitung, kita sudah dapatkan 360 coulomb, dan E adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Sehingga kita hitung 360 coulomb dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19, kita dapatkan hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat 21 elektron. Nah, untuk menyelesaikan soal ini juga, ada cara lain lagi yang lebih simpel. Kita coba. Kita tadi punya persamaan Q sama dengan I kali T. Lalu, kita juga punya persamaan Q sama dengan N kali E. Maka dengan mensubstitusikan persamaan Q sama dengan N kali E ke persamaan Q sama dengan I kali T, kita dapatkan persamaan baru, yaitu N kali E sama dengan I kali T. Nah, dengan demikian, N sama dengan I kali T dibagi E. Lalu, kita sudah bisa langsung hitung. N sama dengan 2 ampere kali 180 sekon dibagi 1,6 kali 10 pangkat minus 19, kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 2,25 kali 10 pangkat 21 elektron. Jadi, dalam waktu 3 menit,
ada 2,25 kali 10 pangkat 21 elektron yang bergerak atau mengalir sepanjang kabel penghantar setrika sehingga menyebabkan arus listrik sebesar 2 ampere. Tidak sulit kan? Mari kita ikuti materi berikut. Kita simak percobaan sederhana berikut ini. Dalam percobaan sederhana, simulasi sederhana ini, kita punya satu rangkaian listrik yang terdiri dari lampu, baterai, dan saklar. Kemudian dihubungkan dengan kabel. Nah, pada saat rangkaian ini dihubungkan dengan satu baterai, kita lihat di percobaan ini, lampu akan menyala tetapi nyala lampu redup. Sekarang kita mau ganti dulu dengan kita ganti baterainya menjadi 2. Kita ganti menjadi 2 baterai, dihubungkan ke rangkaian tadi. Nah, setelah dihubungkan dan ketika saklar ditutup, lampu akan menyala dengan lebih terang dibanding dengan percobaan tadi kalau menggunakan baterai 1 atau menggunakan 1 baterai. Kalau menggunakan 1 baterai nyala lampu redup. Sedangkan sekarang kita ganti dengan 2 baterai nyala lampu lebih terang. Oke. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Kita ikuti penjelasan berikut lagi. Hukum Ohm. George Simon Ohm mengatakan bahwa pada suhu tetap, kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar atau konduktor berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung penghantar atau konduktor. Nah, secara matematis, George Simon Ohm menulis bahwa I itu sebanding dengan V. I adalah kuat arus dan V adalah tegangan atau beda potensial. Nah, secara grafis kita bisa gambarkan grafik hubungan antara kuat arus dan tegangan atau beda potensial seperti ini. Nah, dengan demikian kita dapat menulis secara matematis bahwa kuat arus listrik I sama dengan V per R. Dengan V adalah tegangan atau beda potensial dan R adalah hambatan atau resistansi dari konduktor. Sedangkan I adalah kuat arus listrik. Sehingga kita bisa dapat persamaan yang baru lagi, yaitu kita balik menjadi R sama dengan V per I. Dengan keterangan I adalah kuat arus dalam satuan ampere, V adalah beda potensial atau tegangan dalam satuan volt, dan R adalah hambatan atau resistansi dari konduktor dalam satuan ohm. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita ikuti pembuktian hukum Ohm berikut. Pembuktian hukum Ohm dengan metode sebuah transistor AB yang hambatannya tidak diketahui dihubungkan seri dengan suatu rangkaian melalui saklar, ammeter, baterai, dan hambatan variabel. Voltmeter dihubungkan paralel dengan resistor AB. Ketika rangkaian ditutup dengan saklar, ammeter dan voltmeter masing-masing menunjukkan arus yang mengalir dalam rangkaian dan beda tegangan pada ujung-ujung resistor AB. Sekarang, ubah arus pada rangkaian dengan menggeser hambatan variabel. Lalu, catat kembali nilai arus dan tegangannya. Dengan cara ini, mengambil 6 set pembacaan ammeter dan voltmeter, arus dalam ampere, dan tegangan dalam volt. 0,15, 0,30, 0,225, 0,45, 0,30, 0,60, 0,375, 0,75, 0,45, 0,90,
0,525, 1,05. Jika nilai perbandingan antara tegangan dan arus dihitung, yaitu V per I, akan didapatkan 0,30 per 0,15 sama dengan 0,45 per 0,225 sama dengan 0,60 per 0,30 sama dengan 0,75 per 0,375. Sama dengan 0,90 per 0,45 sama dengan 1,05 per 0,525 sama dengan 2 atau tetap. Maka I per I sama dengan tetap R, dengan R adalah angkatan resistor AB. Maka I sama dengan V per R. Jadi, hukum Ohm telah terbukti. Baik, setelah mengikuti pembuktian tadi, semakin jelas bahwa semakin besar tegangan listrik, maka kuat arus listrik yang mengalir akan semakin besar. Dengan demikian, hukum Ohm sudah dapat dibuktikan. Pertanyaan berikut lagi yang sangat penting adalah, apa manfaatnya kita belajar ini? Mengapa kita belajar susah-susah? Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Mari kita ikuti. Setiap alat elektronika dalam rumah, dalam kemasan itu selalu tertera spesifikasi dari peralatan itu. Misalkan sebuah setrika listrik. Dalam kemasan itu tertulis 350 watt, 220 volt, 50 sampai 60 Hz. Apa artinya? Seringkali kita abaikan hal ini. Tapi hal ini yang sebenarnya sangat penting. Manfaatnya adalah, manfaat kita mempelajari hukum Ohm ini adalah ketika kita menemui masalah dalam kehidupan sehari-hari, kita harus teliti. Nah, contohnya di sini, setrika listrik ini tertulis tegangannya adalah 220 volt. Itu berarti setrika listrik ini akan bekerja maksimal dan efisien pada tegangan 220 volt. Ketika setrika listrik ini dipasang pada arus dipasang pada tegangan lebih kecil dari 220 volt, maka setrika listrik ini akan bekerja dengan tidak maksimal atau tidak efisien. Sebaliknya, ketika setrika listrik ini dipasang pada beda tegangan lebih besar dari 220 volt, maka akan menyebabkan setrika listrik ini akan rusak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sebuah bola lampu, itu juga tertulis dalam kemasannya adalah 220 volt sampai 240 volt. Artinya apa? Artinya bahwa ketika lampu ini dipasang pada beda tegangan atau beda potensial 220 sampai 240 volt, maka lampu ini akan menyala dengan terang, maksimal, dan efisien. Tetapi ketika lampu ini dipasang pada beda tegangan di bawah atau lebih kecil dari 220 volt, maka lampu ini akan menyala tetapi tidak maksimal dan tidak efisien. Dengan kata lain, nyala lampu akan menjadi redup. Tetapi sebaliknya, kalau dipasang pada tegangan lebih besar dari 240 volt, maka lampu akan rusak atau putus.
beberapa hal ini yang sering kali kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sangat bermanfaat. Nah, sekarang kita sudah mengerti dan sudah paham, maka semoga dalam kehidupan sehari-hari kita dengan teliti dan lebih cermat menerapkan prinsip kerja hukum OM. Sekian pelajaran hari ini dari saya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Dan jika ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Atau bisa tuliskan komentarnya di bagian bawah video sehingga saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu pada video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.